Pernahkah kamu berpikir, berapa banyak hal dalam hidupmu yang mungkin ada tepat di depanmu, tetapi matamu secara rohani belum terbuka untuk melihatnya? Alkitab menunjukkan bahwa melihat bukan hanya soal penglihatan jasmani, tetapi tentang kejernihan rohani. Dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 18 tertulis, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi, lalu ia bangun dan dibaptis. Inilah salah satu momen terpenting dalam sejarah kekristenan, pertobatan Saulus menjadi Paulus. Sebelum saat itu, ia pikir dirinya melihat dengan jelas. Ia berpendidikan, dihormati, dan memiliki otoritas di antara para pemimpin Yahudi. Namun kenyataannya, ia buta secara rohani karena tidak mengenali Yesus sebagai anak Allah. Berapa kali juga kita mengira sudah melihat dengan jelas, tetapi sebenarnya dituntun oleh ide-ide yang salah, prasangka, atau bahkan ilusi? Di jalan menuju Damsyik, ketika cahaya bersinar dan Saulus mendengar suara Yesus, hidupnya diubahkan total. Orang yang pernah menganiaya orang Kristen itu tersungkur di hadapan kemuliaan Tuhan. Di sanalah ia menyadari bahwa apa yang ia yakini dengan sangat pasti ternyata salah. 3 hari kebutaannya secara jasmani hanyalah gambaran dari kebutaannya secara rohani sepanjang hidupnya. Baru setelah Ananias berdoa dan Tuhan menyentuh matanya, selaput itu jatuh dan ia mulai melihat dunia dengan perspektif yang baru. Detail ini sangat dalam, karena mengajarkan kita bahwa mukjizat terbesar bukan selalu perubahan keadaan di sekitar kita, melainkan perubahan cara kita memandang hidup. Mungkin hari ini kamu berada dalam situasi yang mirip. Mungkin kamu memandang hidupmu dan merasa segalanya kacau, hampa, atau bahkan tersesat. Seolah tidak ada jalan keluar dan kamu merasa terjebak dalam kegelapan. Tetapi firman Tuhan dalam Mazmur 146 ayat 8 berkata, Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Ini berarti Allah yang membuka mata Paulus juga sanggup membuka matamu. Dia dapat menyingkirkan selaput yang menghalangi pandanganmu terhadap kebenaran, menolongmu mengerti kehendaknya, dan melihat keindahan hidup dalam terang kekekalan. Ada sesuatu yang luar biasa di sini. 2 orang dapat mendengar pesan yang sama, melihat keadaan yang sama, tetapi bereaksi sangat berbeda. Bagi sebagian orang, salib Kristus tampak seperti kelemahan. Bagi yang lain, itu adalah puncak kuasa Allah. Perbedaannya bukan pada pesannya, melainkan pada mata yang memandangnya. Ketika mata tertutup, Injil tampak tanpa nilai. Tetapi ketika Allah menyingkirkan selaput itu, hati menjadi penuh pengharapan dan hidup tidak pernah sama lagi. Itulah sebabnya kita perlu berdoa setiap hari, Tuhan, bukalah mataku supaya aku dapat melihat keajaiban dalam hukum-Mu. Karena itu, saat kamu memulai pagi ini, sebelum memohon hal-hal lain, mintalah mata rohanimu dibukakan. Mohon agar Dia menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, menyingkirkan gangguan sementara, dan menunjukkan yang kekal. Sebab ketika pandanganmu berubah, seluruh hidupmu akan berubah. Jika pesan ini sudah mulai bekerja di hatimu, saya mengundangmu untuk bertahan sampai akhir, karena kita akan berdoa bersama memohon agar Allah membuka mata kita dan mengubah cara kita memandang kehidupan. Jangan lupa juga untuk berlangganan saluran ini, tekan tombol suka, tinggalkan kesaksianmu, dan bagikan pesan ini kepada orang-orang yang kamu kasihi. Dengan begitu, kamu ikut dalam misi menyebarkan firman Allah dan menolong orang lain memulihkan penglihatan rohaninya. Mungkin kamu bertanya-tanya, mengapa Allah kadang membiarkan kita berjalan dalam kegelapan sebelum membuka mata kita? Jawabannya mungkin terdengar misterius, tetapi penuh maksud. Ketika Paulus buta selama 3 hari, itu bukan sekadar hukuman, melainkan waktu perenungan. Dia, yang dahulu merasa tahu segalanya, kini harus belajar bergantung. Dia, yang dahulu percaya diri memimpin, kini harus dituntun oleh orang lain.
Justru dalam kelemahan inilah Allah mengajarkan arti penglihatan sejati, pandangan yang tidak bersandar pada kekuatan sendiri, tetapi pada kasih karunia-Nya. Seringkali justru dalam keheningan, dalam masa penantian, bahkan dalam air mata, mata kita dipersiapkan untuk melihat kebesaran Tuhan. Dunia mungkin berkata bahwa itu buang-buang waktu, tetapi Alkitab menegaskan bahwa menanti Tuhan tidak pernah sia-sia. Setelah kebutaannya, Paulus melihat dunia dengan cara berbeda. Dulu ia melihat orang Kristen sebagai musuh, kini ia melihat mereka sebagai saudara. Dulu ia melihat salib sebagai aib, kini ia melihatnya sebagai simbol kemenangan terbesar. Semua ini menunjukkan bahwa mata jasmani saja tidak cukup, kita memerlukan mata rohani. Mungkin di titik inilah banyak orang tersandung. Dua orang bisa masuk gereja yang sama, mendengar khotbah yang sama, menyanyikan lagu yang sama, tetapi keluar dengan keadaan hati yang berbeda. Yang satu pergi dengan penuh harapan, diperbarui dan dikuatkan. Yang lain pergi tetap dingin, tak tersentuh, seolah tidak ada yang berarti. Apa bedanya? Mata rohani. Ketika mata tertutup, firman Tuhan terdengar seperti kata-kata biasa. Tetapi ketika Allah membuka mata, firman itu menjadi hidup, makanan, jawaban, dan arah. Itulah sebabnya Rasul Paulus kemudian menulis dalam 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ini berarti bukan pesannya yang berubah, melainkan cara kita memandangnya. Bagi mereka yang hidup dalam kegelapan, berbicara tentang salib, penyangkalan diri, dan iman tampak seperti kelemahan. Tetapi bagi mereka yang matanya telah dibukakan, disitulah terdapat kekuatan dan kemenangan sejati. Mungkin hari ini kamu sedang menghadapi situasi yang tampak tidak ada jalan keluarnya. Mungkin kamu dikelilingi oleh masalah, hutang, kekhawatiran, atau bahkan penyakit yang membuatmu percaya bahwa semuanya sudah berakhir. Tetapi ketika Tuhan membuka mata rohanimu, kamu menyadari bahwa kamu tidak sendirian. Kamu mulai melihat bahwa ada tujuan yang lebih besar, bahkan di tengah penderitaan. Kamu mulai mengerti bahwa setiap air mata dapat menyirami benih iman, bahwa setiap rasa sakit dapat berubah menjadi pelajaran, dan bahkan badai sekalipun dapat membawa kamu lebih dekat kepada Kristus. Itulah sebabnya kita perlu setiap hari berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, bukalah mataku." Karena ketika Dia membuka, kita dapat melihat apa yang sebelumnya tampak tak terlihat. Kita mulai melihat kesempatan di tempat hambatan, janji di tempat ketakutan, dan kemenangan di tempat kekalahan. Penglihatan rohani tidak hanya mengubah cara kita memandang masalah, tetapi juga cara kita memandang diri kita sendiri. Seringkali kita melihat diri kita lemah, tidak mampu, tidak layak. Tetapi ketika kita melihat melalui mata Tuhan, kita menyadari bahwa kita dikasihi, dipilih, dan dikuatkan oleh kasih karunia-Nya. Dan inilah kebenaran yang luar biasa. Ketika Tuhan mengubah penglihatan seseorang, Dia juga mengubah masa depan orang itu. Saulus, si penganiaya, menjadi Paulus, rasul yang menulis surat-surat yang sampai hari ini masih menguatkan iman kita. Orang yang dahulu menyebarkan ketakutan, mulai menyebarkan pengharapan. Dan semuanya dimulai ketika sisik-sisik jatuh dari matanya. Inilah undangan Tuhan bagi kita pagi ini, mengizinkan Dia menyingkirkan sisik-sisik yang menghalangi kita melihat apa yang benar-benar penting. Jika sampai di sini pesan ini telah menyentuh hatimu, tetaplah bersama saya, karena kita akan melangkah lebih dalam perenungan ini. Dan segera, kita akan menaikkan doa meminta Tuhan untuk membuka mata kita, sama seperti yang Dia lakukan pada Paulus, agar kita dapat melihat arti sejati dari hidup dan berjalan dalam iman. Dan mungkin sekarang, saat kamu mendengar pesan ini, kamu merasa bahwa kamu juga perlu transformasi penglihatan ini. Mungkin kamu lelah memandang hidupmu dan hanya melihat kegagalan,
rasa sakit, atau keterbatasan. Mungkin ketika kamu melihat masa depan, kamu tidak dapat melihat apapun selain ketidakpastian. Tetapi ingatlah, sama seperti Tuhan membuka mata Paulus, Dia juga dapat membuka matamu. Penglihatan yang Tuhan berikan bukan hanya untuk melihat apa yang ada di depan kita, tetapi untuk melihat yang tak kasat mata, sesuatu yang hanya bisa dilihat dengan iman. Firman Tuhan mengajarkan kita dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini berarti apa yang kita lihat dengan mata jasmani mungkin menakutkan atau mengecewakan kita, tetapi ketika kita memandang dengan mata iman, kita menemukan bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Tuhan mengundang kita untuk melihat bukan hanya hari ini, tetapi kekekalan. Bukan hanya masalah, tetapi tujuan. Bukan hanya rasa sakit, tetapi janji. Dan pada titik inilah kita harus membuat pilihan, hidup hanya dengan penglihatan terbatas dunia ini, atau mengizinkan Tuhan membuka mata kita untuk melihat seperti yang Dia lihat. Ketika itu terjadi, kita tidak lagi melihat salib sebagai kekalahan, tetapi sebagai kemenangan. Kita tidak lagi melihat kegagalan kita sebagai rasa malu, tetapi sebagai tempat di mana kasih karunia Tuhan dinyatakan. Kita tidak lagi melihat kesulitan sebagai penghalang yang tak terlampaui, tetapi sebagai anak tangga yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Mungkin kamu bertanya, bagaimana saya bisa mengalami terbukanya mata ini? Jawabannya ada di dalam Yesus. Dialah yang menyingkirkan sisik-sisik itu. Dialah yang membawa terang di mana ada kegelapan. Dialah yang menyatakan kebenaran yang memerdekakan. Dan kabar baiknya adalah Dia tersedia sekarang juga, di tempat kamu berada. Yang kamu perlukan hanyalah hati yang rendah, yang rela berkata, Tuhan, bukalah mataku. Doa sederhana ini mampu mengubah hidupmu, karena ketika Tuhan membuka mata seseorang, orang itu tidak akan pernah lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Sama seperti Paulus yang hidupnya diubah di jalan menuju Damsyik, hidupmu juga dapat diubah hari ini. Mungkin jalanmu penuh dengan jatuh, kesalahan, atau penyesalan. Tetapi ketika Tuhan membuka matamu, kamu akan mengerti bahwa itu bukanlah akhir, melainkan sebuah awal yang baru. Kamu akan mulai melihat bahwa ada pengampunan untuk masa lalumu, tujuan untuk masa kinimu, dan pengharapan untuk masa depanmu. Dan inilah yang ingin saya doakan bersama kamu pagi ini. Semoga Tuhan membuka matamu secara rohani. Semoga Dia menunjukkan kepadamu bahwa bahkan pergumulan yang paling berat pun dapat menjadi kesaksian kemenangan. Semoga Dia menyatakan bahwa setiap langkah iman yang kamu ambil mendekatkanmu pada tujuan yang telah Dia siapkan. Dan yang terpenting, semoga Dia mengizinkan kamu melihat Yesus apa adanya, Juru Selamat yang mati di kayu salib untuk memberikan hidup kekal kepadamu. Jika pesan ini telah berbicara kepadamu, terimalah sebagai undangan dari Tuhan untuk hidup dengan penglihatan yang baru. Dan sebelum kita mengakhiri, saya ingin mengundangmu untuk terus berjalan bersama kami. Berlanggananlah di saluran kami, berikan like, bagikan pesan ini, dan tuliskan di komentar apa yang Tuhan katakan kepadamu hari ini. Dengan begitu, lebih banyak orang akan mendapatkan mata rohani mereka terbuka dan mengalami kuasa yang sama yang mengubahkan Paulus, yang juga dapat mengubahkan hidupmu. Semoga Tuhan membuka matamu dan menjadikan pagi ini awal dari perjalanan iman yang baru.